Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Selvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. 5 rumah di Tarakan terbakar malam hari, sementara di Samarinda 3 rumah juga ludes dilalap api pada subuh hari. Polisi menangkap 2 mekanik beserta sepeda motor yang digunakan untuk balap liar di Samarinda. Warga Sepaku Penajam Pasir Utara diliputi resah akibat tanah pengganti yang diberi otorita IKN ternyata diakui milik orang lain. Si jago merah mengamuk di asrama polisi di Jalan Purnawirawan, Kelurahan Karanganyar, Tarakan, Sabtu malam. Musibah ini menghanguskan 4 rumah di asrama polisi dan 1 rumah milik warga serta 1 mobil minibus yang terparkir di tepi jalan. Salah satu warga menyatakan api pertama muncul dari salah satu rumah di bagian tengah kompleks perumahan polisi. Kobaran dengan cepat membesar dan menjalar ke bangunan yang ada di sampingnya. Warga juga mendengar suara letupan kecil mirip petasan saat api mulai berkobar. Rumah tengah ya. Yang ada mobilnya itu. Oh, iya. Itu ada penghuninya tapi tadi. Ada tadi penghuni tapi Sudah keluar. Ini tadi sebelum kebakaran ada terjadi ledakan terdengar atau gimana? Terjadi ada ledakan dulu atau gimana? Ada tempat. Ada kayak seperti mercon gitu. Oh, seperti mercon. Bisa boleh dulu. Okay. Ini berapa rumah kira-kira? Mungkin 4 rumah ya. Petugas pemadam kebakaran yang menerima informasi mengaku segera menuju ke lokasi kejadian. Agar kobaran tidak meluas, mereka membagi tugas di 2 lokasi, yakni di sebelah kanan dan 1 titik lain di bagian kiri. Sudah kita langsung gelar 2 selang untuk mengeblok yang sisi kanan sama sisi kiri, kita blok. Jadi rumah yang terbakar asrama polisi ada 4 pintu, 1 pintu masyarakat umum, warga umum ya. Jadi ada 5 rumah, tapi kalau yang bangsal asrama polisi ini 4 pintu. Tadi juga ada kendaraan yang terbakar Pak ya? Ya, 1 unit mobil terparkir di aspal ini terbakar. Setelah 1 jam berupaya, kobaran api berhasil dipadamkan. Petugas memastikan musibah ini tidak menelan korban jiwa. Sementara penyebab kebakaran belum diketahui dan masih diselidiki polisi. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Dua kios sembako dan 1 rumah tunggal di Jalan Wahid Hashim 2, Samarinda hangus terbakar pada Minggu pagi. Api yang tiba-tiba membesar membuat warga panik dan berupaya menyelamatkan barang berharga. Salah satu pemilik kios mengaku kebakaran terjadi sesaat setelah ia menutup tokonya. Kobaran tersebut pertama terlihat dari kios tetangganya. Upaya pemadaman sempat pula ia lakukan dengan menggunakan air keran. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena api sudah telanjur membesar. Saya pertama kali lihat anak-anak teriak kan, saya masuk sini karena apinya belum merembet ke sini, masih di sebelah. Jadi pakai air keran aja, masuk disembur, cuma ya bagaimana, nggak mampu. Tidak ada orang kah? Ada orang apa tidak di sini? Orangnya nggak nginap di sini, itu orang yang tadi. Oh jadi api awal dari mana? Dari sini.
dari sini. Ada dengar suara ledakan kah atau apa? Nah, sebelum itu belum ada. Ledakan itu api sudah jadi, baru tabung kan bisa meledak. Petugas Disdam Karmat bersama relawan Samarinda yang tiba di lokasi kejadian secepatnya bekerja agar kobaran tidak makin meluas. Meski begitu, 3 bangunan dan sebuah rumah gagal diselamatkan. Mendapatkan informasi dari masyarakat kurang lebih jam 5.24 terjadi kebakaran di daerah Kuwait Taslim 2. Alhamdulillah berkat kesigapan rekan-rekan baik itu dari Dinas Pemadam Kebakaran yang menurunkan 2 posko dan juga rekan-rekan dari relawan, maka kebakaran ini cepat dapat kita tanggulangi. Setelah berupaya hampir 1 jam, api berhasil dipadamkan. Sejauh ini penyebab munculnya kobaran masih belum diketahui. Namun petugas memastikan jika musibah tersebut tidak memakan korban jiwa. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. AS, pria berusia 25 tahun, Sabtu siang menjalani pemeriksaan di Mapolres Brau. AS ditangkap polisi setelah dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Perbuatan bejat yang mulai dilakukan sejak tahun 2024 itu menyasar ke anak-anak berkelamin sejenis dengan pelaku. Modus pelaku yakni mengiming-imingi korban dengan janji akan membantu mendapatkan beasiswa hingga memberikan sejumlah uang. Polisi yang berupaya mengungkap perkara ini pun terhambat oleh sikap dari sebagian korban yang memilih bungkam. Diyakini sikap tersebut diambil karena para korban merasa malu. Semakin ditahan, korban akan semakin dorong dan yang melapor. Kenapa? Karena mereka kemarin diamankan, begitu pelaku pulang dari Jogja, langsung diambil sama rekan-rekan. Untuk korban, rata-rata umur 15 sampai 17 tahun. Ada juga yang sampai kuliah, ada. Cuma belum kita kemarin secara via telepon sudah kita hubungi, tapi yang bersangkutan kurang berkenan, ya, karena kasus ini aib, sehingga untuk korban untuk menyampaikan itu malu. Sementara data dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, jumlah korban pencabulan sebanyak 17 anak. Dari jumlah tersebut, 2 diantaranya sudah remaja. Hasil pendampingan juga menunjukkan sebagian korban mengalami trauma. 6 orang kami bertolak ke 17 korban tersebut setelah kami lakukan pendataan, 5 orang ternyata sudah berusia 18 tahun ke atas. Jadi yang anak hasil pendataan kami ada 15 orang. Nah, dari 15 orang itu berdasarkan hasil pendampingan kami, sebagian traumanya tidak terlalu besar. Artinya kami lakukan pendampingan di sana dan nanti selanjutnya akan kami lakukan monitoring dan evaluasi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AS yang kini telah ditetapkan menjadi tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Warga kawasan Jalan Syahrani Dahlan, Harapan Baru, Samarinda Seberang, Jumat malam geger. Itu setelah salah satu penghuni rumah kontrakan berjenis kelamin pria ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Polisi yang tiba di lokasi kejadian secepatnya memeriksa jasad tersebut untuk selanjutnya dievakuasi.
Dari pendataan sementara, diketahui jika pria bernama Unggul itu bekerja sebagai pekerja tambang batu bara. Saat ini ada informasi ditemukannya satu orang laki-laki dalam keadaan meninggal dunia. Di alamatnya dan Alamat di Jalan Sahrani Dahlan, Samarinda seberang. usianya sekitar umur berapa dan? Untuk usia diperkirakan 54 tahun. Untuk dugaan sementara dan Untuk sementara kami masih melakukan penyelidikan apakah yang meninggal ini sakit karena sakit ataukah ada tanda kekerasan. untuk keseharian korban dan Untuk korban merupakan karyawan tambang. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad pekerja tambang ini dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani, Samarinda, guna divisum. Polisi juga masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi untuk memastikan sebab kematiannya. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.